Halo semuanya, kami dari kelompok 6 dan sebelum kami memulai videonya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Agistr Arifin, NIM saya 20210048 dan izinkan teman-teman saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo guys, nama saya Muhammad Reven Arsila, NIM saya 20210060. Saya dari Gametech kelas 2A. Halo semuanya, nama saya Desi Fitriana, 2021-0017 dari kelas 2A Ilmu Teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Setiawan dari kelas Gametech 2A, NIM 2021-0063. Halo, nama saya juga Alfonso dengan 20210085, kelas 2A Gametech Politeknik. Kami dari kelompok 6, izinkan kami mempresentasikan hasil kerja kami dan semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video-video yang akan kami tampilkan. I hope you guys enjoy this video. Halo semuanya, saya Gistra. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kekuasaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Max Weber. Max Weber mendefinisikan kekuasaan sebagai suatu kemampuan untuk melakukan apa yang diinginkan walaupun harus melawan kondisi sosial atau komunitas. Kekuasaan menurut Max Weber memiliki sifat egois dalam satu kelompok. Hal ini disebutkan pada bukunya yang berjudul Wirtschaft und Gesellschaft yang terbit tahun 1992. Kekuasaan menurut Harold D. Laswell dan Braham Kaplan. Kekuasaan adalah suatu kemampuan dari seseorang atau kelompok orang tertentu yang bisa menentukan apa yang harus dilakukan oleh orang ataupun kelompok lain demi mencapai tujuan pihak pertama. Selama kelompok pertama memiliki kemampuan menggerakkan kelompok kedua, artinya ada kekuasaan di situ. Kekuasaan menurut Barbara Goodwin. Pengertian kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk membuat orang lain bertindak atas kehendak atau memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang bukan atau bertentangan dengan keinginannya. Kemudian kekuasaan menurut Miriam Budiarjo. Kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang, kelompok, untuk bisa mempengaruhi tingkah laku orang lain maupun kelompok sehingga tingkah laku tersebut dapat sesuai dengan tujuan orang yang berkuasa. Kekuasaan menurut Gibson. Pengertian kekuasaan yaitu kemampuan seseorang ataupun kelompok orang untuk mendapatkan sesuatu sesuai dengan cara yang diinginkan atau kehendaknya. Lalu, kekuasaan menurut Emer Macphair. Kekuasaan yaitu kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku seseorang atau kelompok orang secara langsung dengan memberi isyarat atau perintah maupun secara langsung dan tidak langsung. Perintah maupun secara tidak langsung dengan bantuan orang lain atau menggunakan alat. Yang terakhir, kekuasaan menurut Russell. Russell mendefinisikan kekuasaan dengan sangat sederhana. Kekuasaan bagi Russell adalah suatu produksi dari akibat-akibat yang diinginkan. Pengertian kekuasaan. Pengertian kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku. Artinya, kemampuan aktor untuk mempengaruhi perilaku seseorang sedemikian rupa sehingga ia beradaptasi dengan keinginan pelaku yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang lain sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi keinginan, niat dan tujuan influencer atau orang yang mempunyai wewenang. Robert McIver mengatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan perilaku orang lain yang keduanya ingin secara langsung dengan memberikan perintah atau secara tidak langsung menggunakan segala cara atau alat yang tersedia. Kekuasaan biasanya dalam bentuk hubungan, ada yang memerintah dan ada juga yang memerintah. Manusia bertindak baik
sebagai objek maupun sebagai subjek kekuasaan. Pengaruh kekuasaan dalam komunikasi antar pribadi. Kekuasaan dapat mempengaruhi apa yang Anda lakukan ketika Anda melakukannya dan dengan siapa Anda melakukannya. Kekuasaan juga dapat mempengaruhi pilihan Anda dalam hubungan dengan teman, hubungan romantis, hubungan keluarga, dan hubungan di tempat bekerja. Kekuasaan juga mempengaruhi seberapa sukses Anda merasakan hubungan itu. Prinsip-prinsip kekuasaan dalam hubungan interpersonal. Yang pertama, beberapa orang lebih berkuasa daripada yang lain. Beberapa orang dilahirkan ke dalam kekuasaan dan beberapa dari mereka yang tidak dilahirkan dalam kekuasaan namun mereka berjuang untuk mendapatkan kekuasaan itu. Secara singkat, beberapa orang mempunyai kekuasaan sedangkan yang lain tidak. Kedua, kekuasaan dapat dibagi. Beberapa orang berpendapat bahwa kekuasaan harus dijaga. Membaginya dengan orang lain maka kita akan menghilangkan sebagian kekuasaan kita. Namun sebagian orang berpendapat bahwa dengan membagikan kekuasaan dengan memberdayakan orang lain maka sebenarnya kita telah menumbuhkan atau menambahkan kekuasaan kita. Yang ketiga, kekuasaan dapat meningkatkan atau menurunkan. Maksudnya adalah meskipun setiap orang sangat berbeda dalam jumlah daya yang digunakannya, namun setiap orang dapat meningkatkan kekuatannya dalam beberapa cara, seperti Anda dapat mengangkat beban berat dan meningkatkan kekuatan fisik Anda. Anda dapat mempelajari teknik-teknik negosiasi dan meningkatkan kekuatan Anda dalam situasi kelompok. Yang keempat, kekuasaan mengikuti prinsip kurang ketergantungan. Maksudnya adalah dalam hubungan interpersonal, orang yang memegang kekuasaan adalah orang yang kurang tertarik atau kurang bergantung pada imbalan atau hukuman yang dikendalikan orang lain. Yang kelima, kekuasaan menghasilkan hak istimewa. Ketika seorang memiliki kekuasaan atas orang lain, maka orang tersebut diasumsikan memiliki beberapa hak istimewa. Di antaranya adalah hak komunikasi. Semakin besar kekuasaan seseorang, maka akan semakin besar pula hak istimewa yang didapat. Yang keenam, kekuasaan memiliki dimensi budaya. Di Asia, Afrika, dan juga kebudayaan sebagian kawasan Eropa seperti Italia dan Yunani, ada jarak kekuasaan yang besar antara laki-laki dan perempuan. Pria memiliki kekuatan yang besar dan perempuan diharapkan untuk menyadari hal ini dan mematuhi implikasinya. Tipe-tipe kekuasaan dalam komunikasi interpersonal ada 5. Pertama, kekuasaan balas jasa atau reward power. Kekuasaan jenis ini adalah kekuasaan yang menggunakan balas jasa untuk mempengaruhi seseorang agar bersedia melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Contoh balas jasa berupa gaji, upah, bonus, promosi, pujian, atau pengakuan. Namun, seseorang pemimpin juga dapat menunda pemberian jasa sebagai hukumannya jika bawahannya tidak melakukan apa yang telah diperintahkan. Kekuasaan balas jasa ini timbul karena posisi atau jabatan seseorang yang memungkinkan dirinya memberikan penghargaan atau imbalan terhadap pekerjaan ataupun tugas yang dilakukan oleh orang lain. Yang kedua, ada kekuasaan paksaan atau coercive power. Kekuasaan paksaan lebih cenderung ke penggunaan ancaman atau hukuman untuk mempengaruhi seseorang agar bersedia melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Contoh, ancaman atau hukuman yang diberlakukan jika tidak mengikuti perintah yang diinstruksikan antara lain seperti pemberian surat peringatan, penurunan gaji, penurunan jabatan, dan bahkan pemberhentian kerja atau PHK. Yang ketiga, ada kekuasaan rujukan, referent power, merupakan kekuasaan yang diperoleh atas dasar kekaguman, keteladanan, karisma, dan kepribadian dari seorang pemimpin. Contoh,
Pemimpin A yang memimpin jutaan orang karena kepribadiannya dan karismatiknya. Yang keempat, ada kekuasaan sah atau legitimate power. Kekuasaan sah ini berasal dari posisi resmi yang dijabat oleh seseorang, baik itu dalam suatu organisasi, birokrasi, ataupun pemerintahan. Seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam organisasi memiliki hak dan wewenang untuk memberikan perintah dan instruksi. Dan mereka sebagai bawahan ataupun anggota tim berkewajiban untuk mengikuti instruksi atau perintah tersebut. Dan terakhir ada kekuasaan keahlian atau expert power. Kekuasaan keahlian ini muncul karena adanya keahlian ataupun keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Seringkali seseorang yang memiliki pengalaman dan keahlian tertentu memiliki kekuasaan ahli dalam suatu organisasi, meskipun orang tersebut bukanlah manajer ataupun pemimpin. Individu-individu yang memiliki keterampilan atau keahlian tersebut biasanya dipercaya oleh manajernya untuk membimbing karyawan lain dengan benar. Yang pertama adalah the controlling style. Gaya komunikasi yang bersifat mengendali ini ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud yang untuk membatasi, memaksa dan mengatur perilaku, pikiran dan tanggapan orang lain. Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi ini dikenal dengan nama komunikator satu arah atau one-way communicators. Pihak-pihak yang memakai controlling style of communication ini lebih memusatkan perhatian kepada pengiriman pesan dibanding upaya mereka untuk berbagi pesan. Mereka tidak mempunyai rasa ketertarikan dan perhatian pada umpan balik, kecuali jika umpan balik atau feedback tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi mereka. Controlling. Yang kedua adalah equalitarian style. The equalitarian style of communication ini ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal secara lisan maupun tertulis yang bersifat dua arah. Dalam gaya komunikasi ini, komunikasi tidak dilakukan secara terbuka. Artinya setiap anggota organisasi dapat mengungkapkan gagasan ataupun pendapat dalam suasana yang sepi. Yang demikian memungkinkan setiap anggota organisasi mencapai kesepakatan dan pengertian bersama. Pihak-pihak yang menggunakan gaya komunikasi yang bermakna kesamaan ini adalah orang-orang yang memiliki sikap kepedulian yang tinggi serta kemampuan membina hubungan baik dengan orang lain, baik dalam konteks pribadi maupun dalam lingkup hubungan kerja. Yang ketiga adalah structuring. Gaya komunikasi yang terstruktur ini memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas, dan serta pekerjaan struktur organisasi. Pengiriman pesan lebih memberi perhatian kepada keinginan untuk mempengaruhi orang lain dengan berbagi informasi tentang tujuan organisasi, jadwal kerja, aturan, dan prosedur yang berlaku dalam organisasi. The dynamic style. Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan agresif karena pengirim pesan atau sender memahami bahwa lingkungannya berorientasi pada tindakan. The dynamic style of communication ini sering dipakai oleh juru kampanye atau supervisor yang membawahi para wira negara. Tujuan utama gaya komunikasi yang agresif ini adalah menstimulasi atau merangsang orang-orang untuk bekerja lebih cepat, lebih efektif. Digunakan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang bersifat kritis, namun dengan persyaratan bahwa orang-orang mempunyai kemampuan yang cukup untuk mengatasi masalah yang kritis tersebut. Yang kelima adalah relinquishing style. Dalam komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat, ataupun gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberi perintah, meskipun pengirim pesan mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. Pesan-pesan dalam gaya komunikasi ini akan efektif ketika pengiriman pesan atau sender sedang bekerja sama dengan orang-orang yang berpengetahuan luas, berpengalaman, teliti serta bersedia untuk bertanggung jawab atas semua tugas atau pekerjaan yang dibebankannya. Yang terakhir adalah the withdrawal style. Akibat yang muncul
Akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah melemahnya tindak komunikasi. Artinya tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya untuk berkomunikasi dengan orang lain, karena ada beberapa persoalan ataupun kesulitan antar pribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut. Dalam deskripsi yang konkret adalah ketika seseorang mengatakan, "Saya tidak ingin dilibatkan dalam persoalan ini." Pernyataan ini bermakna bahwa ia mencoba melepaskan diri dari tanggung jawab, tetapi tetap juga mengindikasikan suatu keinginan untuk menghindari berkomunikasi oleh orang lain. Oleh karena itu, gaya komunikasi ini tidak layak dipakai dalam konteks komunikasi organisasi ataupun beberapa situasi. Ya, sekian dari saya, Judika. Terima kasih sudah mendengarkan. Gimana videonya? Menarik bukan? Dan bermanfaat. Semoga kalian semua mengambil positif ya, buang negatif ya. Terima kasih. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.